Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya masih kembali bicara mengenai kasus yang belakangan ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kita lihat seperti yang saya bicarakan dalam video sebelumnya, bahwa ketika umat Katolik yang sedang merayakan misa Rabu-Abu sebagai pembukaan masa Prapaskah, lalu datanglah kelompok kaum intoleran melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas yang sedang dilakukan oleh gereja Katolik di tempat itu. Maka di sini saya beri judul demikian: bagi kaum intoleran, mereka bebas melakukan aktivitas keagamaan, sedangkan yang lain harus butuh izin. Pertanyaan kita, emangnya ini tanah nenek moyangmu? Tanah nenek moyangmu rupanya, makanya Anda bebas melakukan aktivitas keagamaan, sementara yang lain harus butuh izin. Apakah ini tanah nenek moyangmu? Sertifikat apa yang dipakai? Sertifikat lurahkah, camatkah, bupatikah, gubernurkah, atau presiden? Atau sertifikat langsung dari Tuhan Allah? Makanya Anda boleh bebas melakukan aktivitas keagamaan, sementara iman kepercayaan lain atau agama lain melakukan ibadat harus butuh izin. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, Pasal 28 Undang-Undang Dasar ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sementara pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memastikan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ini tertulis dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi sayangnya para sahabatku terkasih, ini nampaknya hanya sebuah slogan. Hanya sebuah slogan yang tidak membumi. Ini hanyalah sebuah slogan yang tidak membumi. Kenapa dikatakan demikian? Kasus ketidakadilan terjadi di mana-mana terkait atau berhubungan dengan kehidupan beragama. Kelompok mayoritas selalu mendominasi dalam kehidupan ini. Teristimewa di sini kaum intoleran selalu mendominasi. Apa yang mereka lakukan sesuka hati mereka. Tetapi ketika agama lain dengan tenang melakukan kegiatan peribadatan keagamaannya, maka mereka melakukan aksi yang macam-macam. Maka di sini apa yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar ini hanya sebuah slogan yang tidak membumi. Kalau ini betul-betul membumi, maka konsekuensinya pasti jelas. Dan efeknya pun pasti akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, di Indonesia, kaum intoleran selalu melakukan aksi penghentian terhadap agama lain ketika melangsungkan kegiatan peribadatannya. Kita lihat itu sudah banyak kasus terjadi di Republik ini. Para sahabat juga bisa mencari tahu di berbagai sumber. Di sana akan diceritakan bagaimana perlakuan yang ditunjukkan oleh kaum intoleran terhadap agama atau kepercayaan lain. Dan kita lihat banyak perlakuan mereka ini terhadap kaum beriman Kristiani. Banyak gereja ketika di sana orang-orang Kristen melangsungkan ibadah, maka mereka datang melakukan sebuah tindakan yang mengganggu, membubarkan aktivitas itu. Kita lihat dua hal misalnya yang terjadi, yang dialami oleh gereja Katolik. Misalnya yang pertama, yang terjadi di Tangerang Selatan pada tanggal 5 Mei 2024 yang lalu. Dan ini sudah saya bahas juga dalam video saya sebelumnya. Dalam peristiwa itu adik-adik mahasiswa Katolik asal NTT atau Nusa Tenggara Timur sedang berdoa rosario. Lalu datanglah ketua RT menghasut warga yang lain. Kemudian mereka mendatangi adik-adik itu, membubarkan mereka, bahkan membacok mereka dengan benda tajam.
Inilah yang terjadi. Inilah kebiadaban yang dilakukan oleh dilakukan oleh kaum intoleran. Inilah perlakuan mereka. Dan peristiwa ini sangat memilukan, sangat melukai gereja. Adik-adik itu, saya dalam video sebelumnya saya pernah katakan, kita sebagai orang tua patut berbangga terhadap kaum muda kita yang peduli dengan ajaran imannya. Karena apa? Dengan semakin menekuni ajaran imannya, apalagi setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran, maka ketika adik-adik ini semakin menekuni ajaran imannya, tentu moralitas mereka pasti mereka tunjukkan moralitas yang baik dalam kehidupan mereka. Ini konsekuensi logisnya. Tapi apa yang terjadi? Ketua RT saat itu menghasut warga sekitar datang ke lokasi atau ke tempat adik-adik ini sedang berkumpul dan berdoa, lalu membubarkan mereka, bahkan membacok mereka dengan benda tajam. Itulah yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2024 yang lalu. Kemudian peristiwa belakangan ini seperti yang saya soroti dalam video sebelumnya, yakni terjadi di Bandung pada hari Rabu 5 Maret 2025. Pada saat itu umat Katolik sedang mengikuti Misa Rabu Abu. Misa Rabu Abu itu adalah sebagai langkah pembuka untuk memasuki masa Prapaskah atau masa puasa. Apa yang terjadi di sana? Umat Katolik yang sedang melangsungkan ibadat ini, perayaan ini dengan begitu kusuknya mereka melakukan. Lalu datanglah rombongan dari kaum intoleran ini melakukan aksi penolakan, mengganggu orang ini dalam aktivitas peribadatan mereka. Para sahabatku terkasih, sekarang beberapa pertanyaan saya tujukan kepada kelompok ini. Pertama, pernahkah ketika Anda sekalian itu melangsungkan ibadah agama Anda, lalu datang orang-orang dari agama lain mengganggu Anda? Pernahkah itu terjadi? Kalau pernah terjadi di Indonesia ini, silakan tulis di kolom komentar video saya ini. Silakan menulisnya. Bahwa di sini pernah terjadi, di sana pernah terjadi. Silakan menulisnya di kolom komentar. Pernahkah itu dilakukan oleh agama lain terhadap agama Anda? Pernahkah itu? Berapa kali yang dilakukan mereka? Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Atau ketika Anda membangun masjid, pernahkah agama lain datang ke lokasi pembangunan itu dan melakukan demo penolakan, melakukan demonstrasi penolakan itu? Pernahkah? Di bumi Indonesia ini, kalau ada, sekali lagi tulis di kolom komentar video saya ini, tulis di kolom komentar. Pernahkah ketika Anda membangun masjid, lalu datanglah aliran kepercayaan lain, agama lain, teristimewa di sini gereja Katolik, karena gereja Katolik sedang mengalami luka pada saat ini. Pernahkah orang-orang Katolik datang ke lokasi pembangunan itu, lalu melakukan aksi demonstrasi menolak pembangunan itu? Yang ketiga, pernahkah Anda juga berpikir tentang bunyi toa masjid pada bulan Ramadan? Pernahkah Anda berpikir tentang itu? Ini 3 pertanyaan saya bagi Anda sekalian dari kaum intoleran yang selalu hadir mengusik, mengganggu orang-orang dari aliran kepercayaan atau agama yang lain yang sedang melangsungkan kegiatan peribadatannya. Lihat apa yang Anda lakukan. Ketika agama lain melakukan pembangunan rumah ibadatnya, Anda datang dalam rombongan yang begitu besar, melakukan aksi demonstrasi penolakan. Inilah yang selalu Anda lakukan. Ketika agama lain, dalam hal ini kita lihat dengan jelas, ketika gereja, orang-orang atau umat beriman Kristiani membangun gereja, Anda selalu mendatangi lokasi itu dan melakukan aksi demonstrasi, memasang spanduk penolakan dan lain sebagainya. Itulah yang sering Anda lakukan. Kemudian orang yang membangun gereja dipersulit izin pembangunannya. Hampir-hampir Tuhan Allah sendiri turun tangan untuk memberikan tanda tangannya di situ, baru bisa mendapat izin untuk pembangunan rumah ibadat itu. Ini fenomena yang terjadi. Ini sesuatu yang tidak dirahasiakan lagi. Sementara Anda sekalian, pembangunan rumah ibadat kalian itu begitu mudah. Bahkan begitu banyak rumah ibadat kalian tuh ditemukan di mana-mana.
Bahkan mungkin juga yang kita lihat di lapangan, hampir sekian kilometer ada satu rumah ibadat kalian di situ. Sekian kilometer ada lagi satu rumah ibadat kalian lagi. Apakah semua itu sudah punya izin pembangunan yang jelas? Ataukah karena hanya kalian sebagai kelompok mayoritas, maka akhirnya itu semua dipermudah. Tetapi bagi kaum minoritas, semuanya dipersulit. Bahkan harus Tuhan Allah turun tangan dulu, tanda tangan Tuhan Allah di situ dulu, baru izin itu bisa diberikan. Hal yang kedua, agama lain melangsungkan ibadahnya, Anda juga datang mengganggu, merongrong, bahkan membubarkan mereka. Dua kasus sudah saya angkat di atas. Adik-adik yang sedang melangsungkan doa rosario, itu adik-adik itu dibubarkan, bahkan dibacok dengan benda tajam. Kemudian yang kedua, umat Katolik yang baru-baru ini tanggal 5 Maret melangsungkan misa Rabu-Abu. Juga Anda sekalian datang mengganggu, melakukan aksi penolakan, mengganggu mereka dalam peribadatan ini. Sementara kegiatan ibadah kalian itu tidak pernah diganggu oleh orang lain. Teristimewa di sini gereja Katolik. Tetapi apa yang terjadi? Gereja Katolik sendiri melakukan kegiatan peribadatan. Anda melakukan aksi penolakan, demonstrasi, dan lain sebagainya. Sementara kita lihat, kalau orang Katolik itu melakukan doa atau perayaan-perayaannya, tidak pernah mengganggu siapapun yang ada di sekitarnya. Sound system yang dipakai di dalam gereja pun hanya untuk membantu orang-orang yang ada di dalam gereja itu mendengarkan apa yang disampaikan dari depan. Bukan mengganggu orang lain dalam sekian kilometer. Tidak pernah dilakukan oleh gereja. Bahkan seperti apapun banyaknya umat Katolik yang hadir di dalam peribadatan itu, jarum jatuh pun kedengaran. Ini pernah saya bicarakan dalam video sebelumnya. Karena apa? Semuanya di dalam itu kusuk, hening, hikmat dengan perayaan itu. Tidak pernah mengganggu orang lain. Dalam kondisi seperti ini, wajarkah, pantaskah Anda melakukan aksi penolakan itu? Wajarkah itu? Kemudian hal ketiga, soal penggunaan pengeras suara di masjid. Suara sudah besar, kurang besar. Apalagi di bulan Ramadan ini. Begitu besar suara alat pengeras suara ini dari masjid sana. Menggelegar di mana-mana. Apalagi rumah ibadat itu berdekatan. Pernahkah Anda berpikir bahwa orang lain yang ada di sekitar itu juga terganggu? Karena orang-orang itu tidak seiman dengan Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa mereka terganggu? Pernahkah ini sempat terbersit dalam pikiran Anda sekalian? Pernah nggak ini? Sementara bagi kami, apalagi sebagai umat beriman Katolik, dalam melakukan sesuatu, harus berpikir secara baik dan benar. Harus berpikir dengan langkah-langkah yang matang sebelum melakukan sesuatu. Supaya apa? Tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang dilakukan di dalam gereja. Walaupun demikian, seperti tadi bunyi alat pengeras suara begitu menggelegar di mana-mana. Bahkan mungkin hampir harus tutup kuping dulu ketika semuanya bunyi. Tapi umat dari agama atau kepercayaan lain masih memahami kalian. Mengerti bahwa itu adalah cara ibadat kalian. Umat beragama lain sangat menghargai. Bahkan kami sebagai orang beriman Kristiani, ketika melakukan acara-acara menggunakan musik, ketika jam 6 sore lewat, maka di sana ketika bunyi masjid, semua aktivitas kami hentikan. Musik juga kami hentikan bunyinya. Ini tanda bukti bahwa kami itu sangat menghargai kalian. Tanpa kalian harus beritahu, kami melakukan itu. Dan setiap orang beriman Kristiani sudah tahu tentang hal ini. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Orang-orang Kristen, teristimewa di sini gereja Katolik, melakukan aktivitas keagamaannya bisa terjadi seperti ini. Maka di sini dipertanyakan tentang ajaran yang Anda itu imani.
sehingga selalu bersikap intoleransi terhadap kepercayaan-kepercayaan lain. Entah ajaran apa yang Anda imani itu, sehingga selalu bersifat intoleransi terhadap orang lain. Yang kedua, sepengetahuan saya, setiap agama itu mengajarkan kebaikan kepada para penganutnya untuk dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video sebelumnya saya bicarakan tentang kehidupan beragama di NTT. Di NTT itu kehidupan beragama begitu rukun, begitu damai. Tidak ada di sana perselisihan, perseteruan antar agama. Tidak akan kita temukan di sana. Dan yang terakhir, kepada pemerintah. Pertama, ini adalah para pengkhianat bangsa. Apakah ini terpelihara dengan baik sehingga terus bermunculan di mana-mana? Apakah ini terpelihara dengan baik para pengkhianat bangsa ini? Sehingga terus saja bermunculan, dan yang mereka muncul di sana adalah mereka mengganggu agama lain dalam aktivitas keagamaannya. Yang kedua, maka kepada pemerintah Kota Bandung, pemerintah Jawa Barat, maupun pemerintah pusat, bersikaplah tegas dan adil terhadap perbuatan ini. Dan berilah efek jera bagi perbuatan biadab ini. Berilah efek jera kepada perbuatan biadab ini. Supaya orang-orang dari kaum intoleran ini, atau kelompok intoleransi ini, atau orang-orang yang suka intoleransi terhadap iman kepercayaan lain, menyadari hal ini dan kedepannya tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang sama lagi. Demikianlah para sahabatku terkasih, ulasan tentang hal ini, semoga ini semakin meneguhkan iman kepercayaan kita, dan kita doakan mereka-mereka ini yang melakukan tindakan biadab ini supaya mereka disadarkan dan tidak melakukan perbuatan ini lagi dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Di hadapan Tuhan semua manusia itu sama, tidak ada bedanya. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.